orang-orang di kampung saya dari Boto itu yang sudah sekolah di Waiwerang. Niatnya untuk merantau? Iya, pokoknya ke Jakarta Oh aja. gitu ya? Pokoknya ke Jakarta aja. Kita rame-rame mau pergi cabut singkong orang ini malam-malam. Bertahan hidupnya itu ya ada yang bantu-bantu cuci piring di toko, kerja di Pak Maruli Simorangkir. Oh, pengacara terkenal juga. Jadi pengacara yang terkenal waktu itu Ero Tambunan, Yan Apul, Maruli Simorangkir, Harino Subono, ya Segaf segala macam lah. Salam Floba Murata. Bincang-bincang santai di Kapur Siri bersama saya Emil Batona, Willy Kiraf, dan bintang tamu kita yang tidak asing lagi, pengacara dari NTT, Bapak Petrus Bala Pationa. pengacara kondang. Iya. Luar biasa. Iya. Pengacara yang menangani kasus dari kasus tukang becak sampai kasus keluarga presiden. Jadi Luar biasa. semua lapisan masyarakat ya ditangani. Betul. Jadi apa yang menjadi Profesi Bapak pengacara itu awalnya dari mana Sampai menjadi menjadi sukses? Kita dengar langsung. Dengar langsung di Dari channel Kapur Siri bersama Bapak Petrus Bala Pationa SH. Kita mau flashback masa-masa sekolah dulu di kampung. Ceritanya seperti apa? Oh ya, saya ini lahir besar di satu kampung namanya Boto Lembata. Di Boto itu sekolahnya ada STK, Sekolah Dasar Katolik, dan SMP Lama Kolot. Waktu SMP Lama Kolot, ya, tahun 75 atau 76, saya kelas 3, ya. Tapi SMP swasta di Lembata pada umumnya tidak bisa menyelenggarakan ujian sendiri untuk kelulusan. Sehingga tahun 76 ya, SMP Lama Holot Boto ujiannya bersama dengan SMP Apis Lamelara. Dari Boto bergabung dengan SMP Apis, ujiannya di Lamlara, dan penyelenggaranya SMP Negeri Lamahala. Karena swasta jadi harus Ya, oh iya. jadi kami dari Boto kira-kira 40 orang lah. Banyak juga. Banyak, ya. Gabung dengan teman-teman di Lamlara. Saya masih ingat ada teman saya namanya Senikera. Senikera. Nah, jadi tinggalnya kira-kira ujiannya 4 hari. Guru pengawasnya yang bawa soal-soal dari Lamahala. SMP Negeri Lamahala. Mereka pakai perahu dan langsung ke Lamlara. Enggak, ya, mereka dari Lamahala langsung ke Lamlara. Ujiannya 4 hari. Nah, kira-kira 2-3 minggu kemudian pengumuman kelulusan. Ya toh? Ya, saya termasuk yang lulus. Ya, dari yang lulus itu kan ada yang melanjutkan ke SMA, STM, SMEA. SMEA itu ada yang di Lewaleba, di Waiwerang, itu Surya Mandala. Dan banyak orang-orang di kampung saya dari Boto itu yang sudah sekolah di Waiwerang. SMA, SPG, SMEA, Surya Mandala. Maka saya juga mendaftar di Surya Mandala.
Ya, ada kakak saya yang sudah di SMA Surya Mandala. Masuklah saya tahun 76 di Wewerang dan bawa ijazah SMP Negeri Lamahala. Padahal sekolahnya di Boto itu. Sekolahnya di Boto. Lalu bagian pendaftaran bilang, "Moewi dah Lamahala." Ya, SMP Negeri Lamahala. Diterimalah. Kita sekolah di Wewerang. Lantainya masih tanah waktu itu. Pak Oka Kwarebima. Tahun berapa tuh Bapak? Tahun 76. 76 yang lulusnya harus 79. Oh. Tapi di tahun 79 itu ada kebijakan dari pemerintah, Menteri PDK waktu itu Daud Yusuf menambah 6 bulan. Jadi kalau nggak salah dari Januari ke Juni waktu itu. Jadi akhirnya ujian kelulusan untuk kelas 3 waktu itu bulan Juni. Kita patut berterima kasih kepada satu orang Lamahala namanya Bapak B. Dia punya perahu yang suka dagang di Loang itu. Orang-orang dari kampung itu suka titip makanan di beliau. Jadi kalau sudah lihat perahunya layar putih dari Waiburak, datang di pelabuhan Wewerang, beliau sudah kenal Kelombo ini siapa punya, pisang ini siapa punya, dia sudah tahu semua Bapak B itu. Keselamatan datang itu. Makanan ada nih masalah. Ada di Wewerang toh. Maaf, perahu itu seminggu sekali atau Setiap hari Selasa. oh setiap hari Selasa? Setiap hari Selasa, karena pasar di Loang itu hari Selasa. Selasa. Oh iya. Jadi karena perpanjangan tahun, banyak orang yang sudah lulus sudah tidak di Wewerang lagi. Saya pulang ke kampung, tidak mau balik ke Wewerang. Tidak mau balik. Suatu saat saya ke Loleba. Di Loleba banyak orang-orang Boto yang sekolah di Loleba. Ada Nimus Jati, ada Beatus Bala, Agus Wuwur, Kobus Boli, ya, Marta, ada Modesta Pukan, semua teman, Lukas Asan semua, Clemens Wuwur, semua orang-orang dari Boto sekolah situ. Terus saya ke Loleba. Di rumah Bapak Goris Hasan, Om Goris Hasan ini kebetulan berdekatan dengan rumah Tata Martin Pukan. Beliau waktu itu guru di SMA PGRI dan Kawula Karya. Saya ketemu Om Goris, di situ ada Bapak Guru Martin Payong. Teman Tata Guru Martin Payong Pukan ini Bapak Rovinus Labelasar. Masih ya, mereka sama-sama dari seminari dan sama-sama jadi guru. Begitu saya bilang mau pindah, Tata Martin tanya Pak Rovinus, "Pak Rovinus, ada satu adik ini mau sekolah di PGRI, boleh tidak? Tapi tidak punya surat-surat pindah." Pak Rovinus saya begini, Pak Rovinus Labelasar itu, "Ada bisa main bola?" "Sedang bisa Bapak." Jadi diterimalah saya pindah sekolah tanpa surat pindah karena Bisa main bola. Pertanyaannya posisi apa? Saya ini pemain depan Bapak. Striker. CR7 Saya nih. ini pemain depan, main bola kesebelasan SMA PGRI, ya toh. Saya punya teman di SMA PGRI itu satu yang namanya Beni Lukuwenge, Maxi Lasar, ada Maria Uku, ada Tracy Pendek, banyak sekali teman-teman kita. Jadi tahun berapa jadinya Tata ya? Saya lulus tahun 79. Setelah lulus saya ke Jakarta. Ke Jakarta diajak atau keinginan sendiri atau? Saya keinginan sendiri. Niatnya untuk merantau? Iya, pokoknya ke Jakarta aja. Gitu ya? Pokoknya ke Jakarta aja. Tapi Ke Jakarta saja begini. Kakak saya kan sudah lebih dulu di Jakarta tahun 66. Kakak saya Tata Yospationa ini. Kakak saya Ruben begitu lulus juga ke Jakarta. Di kampung itu selama saya sekolah yang mengurus bekal saya itu kakak saya Paulus. Mama saya itu kan ya karena bapak saya sudah meninggal waktu saya kecil. Ada kakak saya Tata Franz ya, Tata Demus, semua mengurus kita semua. Lalu begitu lulus karena kakak saya sudah 2 di Jakarta, kakak saya Tata Yos itu bilang ke mama saya mau ke Jakarta. Udahlah, ikutlah saya ke Jakarta. Di Jakarta naik kapal laut seminggu dari Larantuka kapal Ratu Rosari. Oh iya. Bapak Yos. Kaptennya Bapak Yos Pandai Batona. Begitu sampai di Surabaya,
Nah, ini juga semua serba kebetulan, namanya rezeki. Kepala Sabandarnya itu Bapak Alphonse Kietivona. Kita karena sudah kenal, ya, dia kenal kakak saya. Ruben juga sama, kakak saya sekolahnya juga maaf aja. Dibilang tidak jelas ya tidak jelas. Dia begitu tamat SMP, diajak Bapak Besar Guru Krinus Mudaji itu jadi guru dulu di Lewa Penutung. Setelah di Lewa Penutung dia jadi guru, dia ke Larantuka, ketemu Bapak Yos Bataona, kapten ini. Kerjalah dia di kapal Ratu. Setelah kerja beberapa tahun di kapal Ratu, dia turun di Surabaya, sekolah SMA-nya di Surabaya. SMA-nya SMA Gatotan Surabaya. Lalu pindah ke Wewerang itu. Nah, jadi kita punya sekolah itu ada kakaknya maaf-maaf aja, tidak jelas semua. Tapi setelah dia lulus SMA Wewerang, Surya Mandala, ke Jakarta, kuliah di Fakultas Ekonomi Jayabaya. Nah, sampai lulus, dia buka sekolah di Jakarta. Sekolahnya sampai sekarang masih ada. Namanya Persekolahan Benteng Gading Jakarta. Nah, yang kelola sekarang, dulu kakak saya Pak Yos Pationa almarhum. Sekarang saya juga nggak ada waktu. Ponakan saya, anak dia namanya Anse. Anse yang ngurus sekolah itu. Jadi masuk Jakarta itu tahun 79, tapi begitu turun di Surabaya, Bapak Alphonse Kietivona ini kan kenal mama saya. Akhirnya kita kira-kira ditahan 1-2 bulan di Surabaya dulu. Lama bener. Di Surabaya itu tinggalnya di Jalan Ikan Dorang. Kerjaan saya itu dorong air. Oh iya. Nah, di Ikan Dorang itu dekat lapangan itu, dorong air, dekat bioskop Gembira. Itu baru ke Jakarta. Di Jakarta kan ya saya ikut kakak saya. Hari-hari nggak ada bikin apa-apa. Maka karena dekat rumah kakak saya, ya di Menteng atas itu, daerah Guntur, ada satu pasar, namanya Pasar Rumput. Pasar yang sangat ramai dan terkenal. Nah, depan gereja Loyola Kalimalang. Nah udah, jadilah saya anak pasar. Pak Petrus, saya karena kalau kumpul keluarga kan ada satu cerita unik. Kita kembali ke Lewoleba dulu nih. Oh ya. Itu soal ambil orang punya singkong. Itu ceritanya itu. Nah, itu cerita yang bagus. Ceritanya begini. Ya ini nih. Jadi kalau malam minggu di Lewoleba, di Eropaun itu banyak orang dari Boto. Jadi ada rumah Om Boris Asan, rumah Tata Martin Pukan, Bapak Yos Feinwur. Nah, kemudian di depan rumah namanya Jus Koroama. Ya, almarhum. ada lapangan bola, lapangan voli situ. Jadi biasanya orang-orang di Eropaun itu rata-rata dari Boto, Pur, Lamlera. Saya punya teman satu namanya Kobus Belida Beli Kololong. Ya kita kan sekolah toh, jadi tidak tahu mau buat apa. Biasalah di sawah Dewa Ikomo itu ada pepaya. Nah, kita kalau di Dami itu, di Dam Ikomo itu, saya dengan teman saya itu namanya Kobus Boli Wuwur sama Agus. Nah, sore-sore cuci pakaian situ sampai kering. Nah, pasti pulang itu ambil pepaya orang itu. Jadi cuci sedang lirik ya? Cepat gelap. Nah, Cepat pasti gelap. pepayanya diambil. Lalu kalau malam minggu kita semua kumpul di Eropaun itu kan ya mau bakar singkongnya nggak ada. Nah, dekat SD Impres Waikomo itu ada satu keran air di situ. Kebun singkongnya itu samping kepela gereja Pantekosta kalau nggak salah. Nah, ada satu ada gereja. pohon asam juga itu gereja. Itu di situ ada satu kebun, orang Adonara punya, kasih punya. Kita sudah tandain singkongnya itu ada isinya. Singkong ada isinya. Lalu kita rame-rame mau pergi cabut singkong orang ini malam-malam. Kita ada 3-4 orang lah. Ke SD Impres mau cabut singkong orang ini. Terus saya bilang ke mereka, kamu aja yang masuk cabut. Saya tunggu di keran air yang ada satu pohon di situ. Saya bilang begini, Jadi kalau kamu masuk cabut, kalau ada orang lewat, saya bilang pakai bahasa Boto. Depap, artinya tiarap. Itu kode. Tiarap. Nah, pas mereka lagi cabut, ada Oto dari rumah sakit Bukit.
Lampu terang begitu. Lampu terang. Saya berdiri, saya bilang, saya teriak pakai bahasa foto. Depap, depap, depap. Nah, Depap tuh tiarap no. tiarap atau sembunyi lah. Kode tuh. Ternyata satu teman itu Beatus kalau nggak salah, dia tidak tiarap, dia lompat. Dia lompat. Di situ ada pohon ketebuk itu, yang duri tajam itu. Tajam itu itunya. Oh, dia waring di belakang. dia waring dia punya kaki, betisnya luka ya sudah cabut singkong. Kita sampai di rumah Om Goris Asad itu, istrinya bilang gini, mamanya lagi bilang gini, ini kena apa? Terus saya bilang, saya suruh depap dia tidak mau. Saya suruh tiarap dia tidak mau dipakai lompat. Itulah akhirnya diobatin, diolesin obat merah. Itulah kalau di Loleba gitu. Jadi saya selama di Loleba atau di Wewerang juga ada nostalgia. Di Wewerang apalagi? Di Wewerang itu kami tinggal di belakang gereja Wewerang. Di belakang gereja Wewerang itu ada satu pohon asam. Ada kita bikin gubuk di situ, samping rumah Bapak Yan Beda Frasai. Dekat rumah Yosef Tufan ada bak air situ. Jadi kalau di daerah Riang Tobi itu banyak orang Lembata yang punya pohon kelor banyak. Yosef Tufan mereka, Oce mereka punya, yang John Lamak mereka punya. Baru ke bawah lagi jalan besar yang gudangnya Baba Ato itu. Sebelahnya kebun yang luas itu Bapak Meli Beding punya. Sama saja. Bapak Meli punya ke Stella itu, kalau sore masih ada, tapi malam sudah hilang. Untuk bertahan hidup. Jadi di Wewerang itu bertahan hidupnya itu ya ada yang bantu-bantu cuci piring di toko di Cina-Cina itu. Sampai terus cincang. Saya kerjanya cincang kopra. Kita cincang kopra itu di Baba itu maaf saja, dia punya oto itu Willis. Baba itu jalannya memang agak pincang, namanya Bapak Ato. Jadi kalau kopra dia sudah muat dari gunung, dari Sagu, dari Lambunga, dari Kiwangona, dia kita turunin di pohon reos itu, masukin gudang, cincang besoknya yang sekolah sore, cincang pagi, jemur, baru masukin di karung, dia kirim ke Surabaya itu. Gitulah ceritanya. Jadi setelah di Wewerang saya pindah ke Loleba yang karena bisa modalnya main bola itu. Tapi biar saya ijazahnya SMA Loleba, tapi saya ini ketua alumni SMA Surya Mandala Jakarta. Tamatnya di ijazah saya. Kertas ijazah saya SMA Loleba, SMA PGRI-nya di mana? Di Ponasam. Di Ponasam itu yang mungkin sekarang bekas katanya SMP Negeri Loleba. Sekarang SMP Negeri atau apa. Jadi dulu ya, mengapa disebut Ponasam? Karena sekolahnya memang gede, atapnya itu daun kelapa dan banyak pohon asam di situ. Gitu. Jadi SMA Ponasam. Gitu. Saya punya teman itu satu namanya Beni Lukuwenge. Satu lagi Maxi Lasar. Satu lagi Aster Waton yang meninggal, yang saya ketemu di gereja sini juga. Gitu yang punya sekolah pariwisata Jakarta itu. Itu teman saya. Tamat SMA tahun 79 ya barulah saya ke Jakarta. Di Jakarta pun maaf aja tidak jelas juga saya. Tidak jelas juga. Hidup di Menteng. Oh ya, saya memang sangat bersyukur bisa masuk Jakarta. Ya, masuk tahun 79, kakak saya memang ya kerja bagus. Beliau setelah lulus di UI bekerja di perusahaan Jerman PT Bayer ya, dan kita bisa hidup bagus di Jakarta ya. Rezeki kakak saya ini bisa menyekolahkan saya ya sama kakak saya Ruben. Saya masuk Jakarta hanya main di pasar, lalu tahun 82 karena kakak saya Ruben kuliah di Jayabaya di Fakultas Ekonomi. Satu saat dia datang, dia bilang kalau mau kuliah ini isi formulirnya. Isilah formulir. Saya ditanya mau apa. Saya bilang saya mau sekolah hukum. Sekolah hukum ya asal sekolah aja, asal masuk aja. Ternyata saya masuk Jayabaya 3,5 tahun. Dosen saya bilang
sudah boleh buat skripsi. Nah, saya kan karena preman toh. Iya. Nah, saya gondrong dulu. Jadi dosen saya bilang, namanya Pak Piping waktu itu. Dia bilang, Pak Tiona, kau sudah bisa buat skripsi. Nah, udahlah. Saya susun sebentar jadi. Nah, ujian, saya punya teman itu, Juan Felix, Elsa Sarif, ya. Tommy Siotang. Pas begitu diumumkan lulus, itu dijelas juga ini mau ngapain nih. Nah, ketemulah saya namanya Pastor ya Niko Hajon di Matraman. Dia bilang begini, mau nggak jadi dosen di Kupang? Kita mau buka Unwira. Begitu saya ke Kupang, saya lihat, wih, begini orang bisa hidup kayak sini, batu-batu begini. Terus saya nggak mau. Sebalik lagi. Enggak lah. Aduh, begini. Nah, saya bilang enggak lah, saya balik Jakarta. Balik Jakarta, ada pengumuman di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro. Ya, waktu itu ketuanya Pak Buyung Nasution. Diumumkan bahwa LBH mau merekrut volunteer, relawan untuk jadi pengacara tanpa dibayar. Ya saya masukin permohonan. Dari hampir 150 orang diterima 30 orang. Termasuk Bapak? Termasuk saya. Maganglah saya di LBH Jakarta. Begitu magang dibilang gini, sebagai volunteer tidak digaji, tapi ada uang bensin. Kemudian dapat jatah makan siang. Nah, makan siang di LBH. Nah, makan siang di kantin. Nah, uang makan waktu itu dibilang 1.500, tapi ambilnya tiap hari Jumat di Bendahara. Jadi kalau semua pengacara, volunteer sudah ambil duit itu, duduk di bawah pohon beringin itu, lalu mulai nyebrang ke Megaria makan di situ. Nah, duduk-duduk aja, nggak jelas juga pengacara waktu itu. Ada bos saya itu Pak Luhut Pangaribuan, Mulia Lubis, Garuda Nusantara, Ibu Nur Sabani lah. Ya dengan uang transport 1.500, tapi kan saya waktu itu sudah punya Vespa. Saya pas kuliah juga, ya kakak saya almarhum ini, karena punya rumah kos 25 kamar, saya yang beresin. Semua anak kosis tahu kelakuannya. Yang mabok, yang mana, yang janji bayar, kabur segala macam, saya tahu semua. Orang bapak kosnya preman. Jadi 25 kamar itu tugas saya apa? Mengurus tagihan, membayar listrik, kebersihan, cuci kamar mandi, kloset segala macam. Nah, anak-anak kos ini kan macam-macam pekerjaan. Ada yang mabok, kalau mabok itu kamar mandi muntahan semua. Saya marah-marah ya. Udah. Lalu ya saya istilahnya selain main di pasar punya duit, urus rumah kos kakak saya sudah punya Vespa. Nah, ya Vespa. Setelah di LBH, saya kenal namanya Petrus Alestinus. Karena sama-sama dari Jayabaya. Dia kolektor. Saya pernah ikut lah nagih sama dia. Dia punya mobil waktu itu Suzuki. Suzuki, dia bilang, Pak Tiona, kita jam 4 harus sudah di rumah orang itu. Jam 4 pagi sudah nongkrong. Dia tinggal di Cawang. Saya jam 3 udah naik motor dari rumah saya, dari rumah kakak saya ke Cawang, taruh motor di Vespa di tempat dia ngontrak di situ. Sama-sama naik mobil. Naik mobil. Terus kita datangin orang itu di daerah Cililitan, di kompleks tentara situ. Masuk komplek tentara. Masuk komplek tentara. Terus orang itu susah dicari. Dipalangin lah mobil itu di depan gerbangnya. Sampai orang itu nggak keluar. Syaratnya Petrus bilang, kalau kau kasih duit kami pergi. Nah, akhirnya udah dia kasih duit, bayar tagihannya, baru kita pulang. Nah itulah. Lalu karena saya sudah kenal Pak Petrus, dapat komisi berapa, Pak? Gede. Pokoknya setiap kali nagih 30%. 30%. Besar itu. Nah, besar. Dapatlah kami duit itu. Nah, Pak Petrus bilang gini, Pak Tiona, kau dapat segini ya, saya sih happy aja. Dapat duit lah. Karena saya selain sumbernya itu, saya main di pasar dapat duit, di LBH ya istilahnya kita membela orang tidak boleh minta duit, tapi ada kali orang kasih kita duit juga. Pengganti transfer, pokoknya mereka merasa kita bantu dikasih duit.
sama main di pasar, sama ngurus uang kos kakak saya itu. Pasar itu cuma duduk nongkrong atau apa? Saya duduk aja Kak, nih mobil-mobil pick up dari Bogor, dari mana saja yang keluar sayur, kol, karung-karung itu semua. Saya duduk aja jaga mereka, supaya nggak ada yang ganggu tuh. Nah, setelah selesai, mobil boxnya, kolnya itu sudah pergi, pedagang itu juga sudah beres semua, bayarlah ke yang punya mobil, saya juga dikasih. Saya juga dikasih Jatah reman. jatah. Yang jual makanan sore pun begitu tahu saya baru datang, tukang sepeda segala macam itu, ya, saya dikasih makan di situ. Pengacara hebat punya kisah ini ada-ada. Dia tukang burung di situ, yang jual burung beli di situ. Nah, dia sudah tahu. Om Peter kata. Nah, udah makan di situ segala macam. Jadi saya waktu itu sudah bisa, ini bisa hidup di Jakarta nih. Nggak sia-sia merantau. Di situlah saya akhirnya kenal dengan Pak Petrus. Di Pak Petrus itu ada banyak pengacara yang sudah kerja sama Pak Ero Tambunan. Ada Teras Narang, ada Markus Mamesa, ada Nino, banyak lah. Udah pada senior. Pengacara-pengacara, dan kebetulan lulusan Jayabaya semua. Oh gitu. Kecuali Pak Teras dari UKI. Udah, berkenalan kita di situ. Terus Pak Petrus bilang sama saya begini, lo mau belajar di Ero Tambunan? Oh boleh. Ikutlah saya belajar di Ero Tambunan. Dia kenalkan saya di Ero Tambunan. Pak Ero hanya tanya gini, kau sudah bisa sidang? Bisa Pak. Nah, sudah bisa buat konsep gugatan? Bisa Pak. Oke. Sudah bisa buat konsep jawaban? Bisa Pak. Udah. Jadi tugas saya sidang, lalu menyusun kalau Pak Ero mau kasih keterangan ke wartawan. Maka semua keterangan yang Pak Ero mau tanda tangan kasih ke wartawan itu saya tulis. Makanya saya jadi ngerti berhubungan dengan wartawan pakai tulisan. Jadi Pak Ero itu kan terkenal dengan media segala macam. Jadi dia tidak mau terlalu banyak wawancara, dia kasih tulisan itu, kamu kutip itu, kira-kira begitu. Belajar saya sama Pak Ero Tambunan. Hampir 2 tahun. Saya punya teman sama-sama di LBH, namanya Sembi Hutapea. Suatu saat kita ketemu di pengadilan. Sembi bilang sama saya gini, Petrus, itu lo mau nggak kerja di Pak Maruli Simorangkir? Pengacara terkenal juga. Jadi pengacara yang terkenal waktu itu Ero Tambunan, Yan Apul, Maruli Simorangkir, Harinocho Subono, Segaf segala macam lah. Terus kalau kau mau, kita ke Pak Maruli. Udah ketemulah. Oke. Sembi naik mobil, saya naik Vespa. Dia bilang kita ketemu di Jalan Lombok di kantornya Pak Maruli. Datang, Sembi bilang, Pak, ini Petrus ini teman saya di LBA. Sekarang ini dia ikut Pak Ero Tambunan. Saya karena mau pindah, jadi ini teman saya ini, saya garansinya. Kami sama-sama lah di LBA, dia sudah bisa. Pak Maruli langsung bilang waktu itu, oke, Petrus, dia tanya sudah bisa apa, sudah bisa nyusun gugatan, bisa Pak, sudah bisa buat jawaban, bisa Pak, oke. Terus Pak Maruli langsung bilang ke saya waktu itu, udah gaji kau 1,5 juta. Waktu itu saya di Pak Ero gaji saya 600. Senanglah saya. Nah, 2 kali lipat soalnya. Senanglah saya di situ. Terus Pak Maruli bilang gini, selain kau dapat gaji, ada uang sidang. Uang sidang 60.000. Jadi satu kali kita ke pengadilan atau satu urusan, dia kasih dapat lagi uang 60.000. Senanglah saya. Di pihak lain saya ada masukan tambahan, saya ngurus kos. Tetap kunjungi orang di pasar. Di pasar saya datang biar saya tidak nungguin, mereka kasih saya. Gitu, di pasar rumput itu. Dasarnya apa orang takut dan saya gondrong. gondrong. Daerah namanya Pasar Rumput itu tahun 79 sampai 90-an itu daerah pertama rawan kejahatan. Kriminal. Luar biasa. Jadi mengurus kasus dari tukang becak sampai keluarga presiden. Ya, itu semua. Luar biasa. Ya, yang saya ngurus presiden itu Presiden Soekarno ada, yaitu Dewi Soekarno, Presiden Soeharto, ya dalam kasus Tommy Soeharto.
mau pasang apa namanya? Mereka yang usulkan Pangkalan Ojek Lembata. Itulah. Jadi di sini kalau masuk sini jalan asli Lembata ini ada Wisma Lembata. Itu kebetulan satu rumah saya bangun untuk orang sewa. Pangkalan Ojek Lembata, O-ring Lembata, lapangan bola Lembata. Ada lapangan Lembata juga. Ada lapangan bola.